what's going on? It's the unidentified creature. Emergency だ。Rainbow System 205。Untuk kalian yang sudah menunggu berbulan-bulan lamanya dengan sabar dan ikhlas hati, bahkan ada yang sampai mati suri, akhirnya kita kembali ke pembahasan favorit yang pada kali ini salah satu villain dari 3 Grongi Go terkuat yang dijuluki The Gravagel akan melakukan Zakibash Kageru atau permainan akhir, karena dari semua golongan Go hanya mereka bertiga yang sepertinya sudah menyelesaikan Gary Zakibash Kageru atau permainan semifinal pada zaman dahulu, sedangkan anggota Go lainnya baru memulai permainan semifinalnya di zaman sekarang, yang pada akhirnya satu persatu tiwas dikalahkan Kuga yang kini tinggal menyisakan mereka. Seperti kebanyakan orang bilang, cewek kalau pakai kacamata itu kelihatan polos, namun tidak untuk mbak-mbak yang satu ini, salah satu trio Grongi The Gravagel, Go Zaza Gi. Diawali dari Godai dan pamannya, yang mana Godai lagi-lagi memperlihatkan lambang Kuga di apron miliknya yang menurutnya keren. Namun si paman masih tetap saja tidak paham apa maksudnya. Ia malah salah mengartikan bahwa lambang tersebut milik Koga Masao, seorang komposer dari era Showa. Belakangan ini si paman merasa bahwa Godai terlihat bimbang. Ia menawarkan padanya untuk kembali ngabolang, karena sejatinya sudah sedari awal episode Godai merupakan seorang petualang. Namun saat ini ia belum bisa melanjutkan petualangannya karena ia harus berjuang sedikit lagi untuk petualangan yang ini, sembari menunjuk ke lambang di apronnya. Scene ini pastinya dimaksudkan bahwa petualangannya sebagai Kamen Rider akan segera berakhir. Di markas besar, Ichijo membahas kematian nomor 3 yang dalam sekejap dibunuh oleh nomor 0. Tak hanya itu, ia juga melakukan pembunuhan massal pada rasnya sendiri di beberapa wilayah selama 6 hari, dan menurut laporan jumlah makhluk tak dikenal yang dibunuhnya mencapai 162 individu. Tentunya ini menjadi sebuah perbandingan yang mana pihak kepolisian dengan bantuan Godai hanya bisa membunuh sekitar 40 Grongi dalam waktu 9 bulan, sedangkan si nomor 0 mampu membunuh 4 kali lebih banyak hanya dalam waktu seminggu saja. Lantas apa alasan membangkitkan para rekannya di pegunungan Kurogatake yang pada akhirnya untuk dibunuh? Kemudian Ichijo menjelaskan berdasarkan pertemuannya dengan Baruba bahwa ia mengatakan akan ada makhluk yang membawa kegelapan terbesar, dan Ichijo mengasumsikan makhluk tersebut adalah si nomor 0 karena dari aksinya membantai kawanannya sendiri yang kemungkinan besar berlanjut untuk membunuh seluruh umat manusia. Dan walaupun lokasi keberadaannya ditemukan, nampaknya persenjataan pihak kepolisian belum cukup untuk membunuhnya. Di tempat lain, si Grongi tukang sedang memoles gesper milik Dagufa. Lalu Baruba menemuinya dan menyuruh untuk segera menyelesaikannya, karena hari di mana kegelapan terbesar akan segera tiba. Kijagi, coba. もたらされる日も近い。 Godai berencana akan menemui Ichijo di tempat Sakurako untuk memecahkan misteri tentang Kuga dan Grongi. Begitupun dengan si janda sesar ini yang lagi-lagi mengabaikan anaknya Sayuru yang ingin ditemani main kertas lipat pemberian Jin. Karena mau bagaimana lagi, ia akan selalu sibuk selama makhluk tak dikenal masih belum lenyap di muka bumi. Sementara Nana akan mengikuti audisi untuk mendapatkan sebuah peran dan menjadi seorang aktris. Di Bandara Internasional Tokyo, terlihat Zaza begitu senang sedang menulis sesuatu di sebuah situs. Grongi yang satu ini memang kelas sih. Wajar saja ia menyandang kandidat top 3 Grongi teratas, karena bagaimana tidak, sejauh ini ia salah satu Grongi paling jenius karena ia mampu dalam menguasai teknologi. Tak hanya itu, ia berencana untuk membunuh 243 orang hanya dalam sekali aksi saja. Dilihat dari jumlah korban dan aksi pembunuhan yang akan dilakukannya, tentunya level Grongi ini bukan main, karena jauh berbeda jika dibandingkan dengan beberapa Grongi sebelumnya yang memerlukan beberapa aksi untuk membunuh korbannya. Kemudian ia menghampiri Baruba
untuk segera memulai Gegeru, yang seperti biasanya Baruba akan memasukkan energi ledakan ke dalam Gedoruto, yaitu gesper pemain. Ia menggunakan cincin Gegeru yang akan menyebabkan Geburon atau ledakan jika waktunya habis. Jika pemain menyelesaikan Gegeru, maka energi ledakan akan diasimilasi oleh pemain sehingga memperkuatnya dan mempromosikannya ke golongan yang lebih tinggi. Namun pada situasi ini Jaja sudah pada tahap permainan akhir. Tentu saja jika ia dapat menyelesaikan permainan kali ini, maka selain ia mendapatkan energi Geburon yang diasimilasi, ia juga akan langsung menantang Dagufa untuk merebut posisi kepemimpinan. ここで無駄な力を使いたくないの。 Setibanya di tempat Sakurako, Godai membuat lelucon masuk lewat jendela dengan memanjat. Kemudian Shin juga memperlihatkan salah satu pajangan topeng pemberian Godai yang paling mencolok di antara topeng lainnya. Jika diingat kembali, ini sama seperti Shin di awal episode pertama yang mana Godai mendatangi tempat Sakurako dengan memanjat dan memberikannya oleh-oleh berupa topeng yang ia dapat dari petualangannya di Indonesia, tepatnya di Cilacap. Nah, meski hanya sekedar lelucon, namun bagi saya ini dimaksudkan jika ada awal maka mestinya ada akhir, yang artinya petualangan Godai sebagai Kuga pastinya akan berakhir. Oke, lanjut. Setelah Sakurako melakukan penyelidikan pada lambang karakter darah yang ditemukan di Nagano dan juga lambang karakter Ksatria Kuga pada batu prasejarah yang ditulis suku Linto untuk mengungkap 3 bait syair mengerikan, ternyata Kuga dan nomor 0 memiliki kesamaan, yaitu sama-sama memiliki 4 tanduk. Ditambah lagi dari informasi Ichijo yang ketika itu bertemu Baruba bahwa Kuga akan menjadi seperti Dagufa. Ini artinya entah Kuga atau Dagufa akan sama-sama menjadi sang kesatria mengerikan yang membawa kegelapan terbesar. Ini tentunya merujuk pada maksud ungkapan dari bait syair yang kedua dan ketiga, yang mana kesatria mengerikan akan muncul bagai petir dan matahari akan ditelan kegelapan. Kemudian Godai menanyakan bait syair yang pertama, yaitu ketika mata air suci yang mengering. Berdasarkan pengetahuan Sakurako tentang peradaban suku Linto, mata air suci adalah sebuah perasaan kasih sayang. Jadi jika sampai mengering, maka ibarat hati yang tidak memiliki perasaan alias munculnya kebencian. Nah, ngomong-ngomong tentang kebencian, Godai teringat kasus nomor 42 alias Hijaraji yang membuat korbannya mengalami peradangan otak hingga meninggal, dan bahkan ada yang sampai bunuh diri karena gejala anxiety disorders. Hal ini memicu Godai merasakan kebencian yang luar biasa pada Hijaraji hingga ia melihat wujud dirinya menjadi kesatria berwarna hitam dengan 4 tanduk. 角が4本ある選手の姿を Godai tentunya menjadikan hal tersebut sebagai peringatan untuk menghilangkan kebencian ketika bertarung agar ia tidak kehilangan kendali jika sampai menjadi kesatria hitam. Kemudian datang Enokida yang membagikan dokumen hasil penelitiannya terhadap senjata Kuga dan senjata Gurongi, seperti cambuk nomor 38, lato-lato nomor 39, dan duri nomor 42, yang mana terbuat dengan cara perubahan yang sama, yaitu dimulai dari tingkat atom. Jadi kesimpulannya, karena Kuga dan Gurongi sama-sama memiliki kekuatan dalam merubah objek, maka kemungkinan ada makhluk tak dikenal yang tak hanya melakukan perubahan bentuk senjata saja, bahkan bisa memiliki kekuatan perubahan bentuk pada tubuhnya. Beralih ke Departemen Operasional Bandara Narita sekitar jam 11 siang, yang mana petugas bandara mendapati panggilan darurat dari seorang pilot yang melaporkan adanya serangan makhluk tak dikenal di dalam kabin pesawat. Dan singkat cerita, beberapa saat setelahnya Sugita menghubungi Ichijo terkait insiden serangan makhluk tak dikenal di dalam pesawat yang teridentifikasi sebagai makhluk nomor 44 yang telah membunuh 243 penumpang dari penerbangan Rainbow Airlines usai pesawat tersebut lepas landas. Tentu saja jumlah tersebut sesuai dengan jumlah target si Jaza. Si pilot yang nampaknya tidak masuk dalam hitungan target, ia kemudian mencoba melakukan pendaratan darurat di bandara, dan nomor 44 dikabarkan melompat ke laut usai melakukan aksinya. Dan juga ada beberapa kapal patroli yang telah menemukan sesuatu yang melaju dengan kecepatan yang tinggi dan sedang dalam pengejaran. Come down and let me know the situation clearly. The passenger screaming and yelling. What's going on? It's the unidentified. Flight creatures on the airplane. マジだ。Rainbow System 205, Rainbow System 205.
Godai dan Ichijo berupaya melakukan pengejaran. Kemudian Sasayama memberitahukan info bahwa tim patroli laut ikut menjadi serangan nomor 44. Dari kontak terakhir mereka, diperkirakan makhluk tersebut berada di sekitar pelabuhan Toyosu. Godai pun dengan segera menuju pelabuhan tersebut dengan meminjam sebuah pistol. Karena untuk menghadapi lawan yang berada di dalam air, ia harus meningkatkan indera penglihatan dengan menggunakan mode Pegasus. Sesampainya di pelabuhan, Godai nampak merasakan aura yang sangat kuat yang ternyata bukan dari si nomor 44, melainkan dari sosok misterius yang kehadirannya tidak diketahui entah di mana. Dan ketika ia berubah ke mode Pegasus, rupanya sosok tersebut terlihat serta posisinya cukup jauh, yang rupanya ia sosok pemuda misterius yang mengenakan setelan serba putih. Namun Godai nampaknya hanya sekilas melihatnya dan belum terlalu fokus. Karena perhatiannya teralihkan oleh sosok pemuda misterius ini, Godai pun lengah dan ia tiba-tiba terkena knockback dari serangan tombak nomor 44 yang sangat kuat, hingga ia kena stun dan berupaya mencabut kembali tombak tersebut. Namun mencabutnya saja membuat ia kehilangan banyak energi yang pada akhirnya merubahnya kembali menjadi glowing form. Setelahnya seperti biasa, seusai menggunakan Pegasus Form, Godai tidak bisa kembali melakukan perubahan karena batu amadam pada tubuhnya membutuhkan waktu untuk pulih sepenuhnya selama 2 jam. Dan saat kejadian tadi, rupanya aura yang kuat tersebut sama ketika berada di hutan Ibaraki, yaitu di sebuah hutan yang mana si Gomarudin tewas dalam sekejap. Namun Godai tidak lanjut membahasnya karena datang Sugita yang memberikan informasi hasil penyelidikan yang berdasarkan kesaksian dari pilot Rainbow Airlines nomor 44 menyamar menjadi penumpang lalu berubah menjadi monster seusai pesawatnya lepas landas. Setelahnya ia kemudian mengumpulkan para penumpang yang ketakutan di satu tempat yang kemudian dibunuh hanya dalam satu serangan. Kemungkinan mereka berbaris yang kemudian diserang dengan sekali ulti. Gronggi yang satu ini sepertinya lebih biadab dan lebih psikopat di antara Gronggi lainnya, termasuk si Jaraji. Karena bagaimana tidak, dari mayoritas penumpang yang dibunuhnya adalah orang-orang lemah, yaitu kaum lansia. Usai membunuh, rupanya ia menitipkan pesan pada si pilot yang ditujukan untuk kepolisian bahwa ia akan membunuh 567 orang dalam waktu 5 jam, yang sepertinya ini merupakan jumlah target permainannya. Mendengar pesan tersebut, kini yang bisa dilakukan kepolisian harus bertindak cepat untuk menyelidiki petunjuknya agar tahu kapan dan di mana aksi nomor 44 selanjutnya. Sementara Nana yang usai mengikuti audisi, ia tidak terpilih dalam ajang pencarian bakat akting bintang sinetron. Ia terlihat cemberut bukan karena tidak terpilih, melainkan ada seseorang yang membuatnya kesal. Dan si paman meminta Godai untuk menemui Nana yang kemungkinan ia berada di sebuah taman, karena ketika senseinya masih hidup, Nana sering latihan vokal bersama di taman tersebut. Di lain tempat, Zaza menemui Baruba dan menyuruhnya untuk memberitahu Dagufa bahwa ia akan segera menantangnya, karena ia nampak percaya diri bahwa Gegerunya bakal terselesaikan. Namun Baruba memperingatkannya bahwa Dagufa tidak memiliki kelemahan. Gibab Kapagi Zobi. Di kediaman Sakurako, kini Enokida mengetahui bahwa Dagufa adalah nama dari nomor 0. Ia sangat kuat karena telah mengalahkan nomor 3 dalam sekejap. Meskipun nomor 3 telah menyerap kekuatannya, dan baru kali ini Enokida selaku ahli pembuatan senjata merasa pesimis karena tidak mengetahui cara untuk menghadapi makhluk terkuat ini. Ia khawatir apakah Godai bisa mengimbanginya. Kemudian Sakurako mengatakan, "Daijoubu desu, Godai pasti akan baik-baik saja." Di markas besar kepolisian, Sakurai telah mensterilkan penerbangan di Bandara Narita pasca insiden nomor 44. Kemudian datang Sasayama dan memberitahukan tentang sebuah postingan meresahkan di sebuah website dengan postingan teratas tentang 243 orang yang akan lenyap di pelangi yang ada di langit. Namun menurut Sugita mungkin ini cuma keisengan warganet. Lalu Sasayama menegaskan iseng palalu, orang postingannya telah ditulis sebelum waktu kejadian yang mana mengacu pada para penumpang yang terbunuh di pesawat Rainbow. Dan untuk postingan yang kedua yang merupakan target berikutnya adalah di sebuah mata
matahari yang ada di atas laut dengan jumlah 324 orang yang akan dilenyapkan. Nah, berdasarkan petunjuk pesan yang diterima si pilot tadi bahwa 567 orang akan lenyap dalam 5 jam. Kemudian Ichijo melakukan perhitungan, jika 567 orang dikurangi jumlah korban 243 orang, maka hasilnya 324, yang berarti jumlah tersebut adalah target terakhir nomor 44. Pantas saja tadi si Jaza buru-buru menemui Baruba agar segera memanggil Dagufa untuk berduel. Insiden pesawat Rainbow terjadi pukul 11 siang ini, berarti 5 jam setelahnya, yaitu pukul 4 sore akan terjadi pembunuhan selanjutnya. Namun mereka masih kebingungan maksud dari matahari yang ada di atas laut. Beralih ke Godai yang akan menemui Nana di sebuah taman. Rupanya yang membuat Nana tidak terpilih, ia harus berakting seolah-olah orang yang ia cintai dibunuh oleh makhluk tak dikenal. Tentu saja itu mengingatkannya pada gurunya yang telah meninggal yang dibunuh oleh makhluk nomor 31, yang membuatnya kehilangan konsentrasi dalam berakting dan akhirnya gagal hingga ada seseorang yang keterlaluan dengan mengatakan aktingnya akan bagus jika guru yang mengajari Nana benar-benar dibunuh makhluk tak dikenal. Sontak Nana langsung shock dan marah hingga ingin memukul orang tersebut. Namun menurut Godai itu memang sifat manusia. Ia juga pernah merasa demikian, akan tetapi jika sampai melakukan kekerasan yang didasari rasa kebencian, maka sesungguhnya diri kita lebih buruk dari orang tersebut. Yang terpenting adalah katakan saja pada orang itu bahwa perbuatannya salah hingga dia paham. Jika tidak, maka akan terjadi kekerasan dan dendam yang tak berujung satu sama lain. Nana dan orang itu sama-sama manusia, jadi jangan sampai melakukan kekerasan karena tidak akan menyelesaikan masalah. Tiba-tiba Godai mendapat panggilan dari Ichijo bahwa pihak kepolisian sudah mengetahui target nomor 44 selanjutnya, yaitu di sebuah kapal Sunflower. Karena kapal Sunflower memiliki logo matahari yang berdasarkan petunjuk di internet dalam postingan matahari yang ada di atas laut, serta jumlah penumpang dan kru kapalnya sama dengan yang ada di petunjuk. Ichijo pun segera menuju ke TKP, sementara Godai akan menggunakan Goram agar cepat sampai di kapal tersebut. Beralih ke Jaza yang rupanya benar saja, ia akan memulai aksinya menuju kapal Sunflower. Nama dari Gronge ini didasarkan dalam bahasa Jepang yaitu Jumo Kuzame, yang berarti hiu martil. Dengan kemampuan supernya layaknya seekor hiu, ia memiliki kecepatan tinggi ketika berada di dalam air. Sebelum beraksi terlihat ia melihat ke arah jam tangan untuk memastikan waktu secara akurat agar tepat sesuai dengan aturan pembunuhan, yang mana ini berarti sudah menunjukkan pukul 4. 次の獲物はあれか。浮かぶ太陽か。できるだけ楽に殺したかったから。Sasayama dan Sugita menginformasikan bahwasannya di kapal Sunflower mayoritas penumpangnya masih anak-anak. Jadi kesimpulannya nomor 44 sengaja menargetkan orang-orang lemah karena target sebelumnya juga orang-orang lemah, yaitu kaum lansia, yang sepertinya hal ini dilakukan agar memudahkannya dalam bermain. Karena di postingan websitenya ia berkata membunuh yang lemah akan memudahkannya agar permainan yang lebih penting bisa segera dimulai, yang artinya dengan segera ia bisa menantang Dagufa. Beralih ke Nana yang sedang goes, ia akan menghampiri orang yang membuatnya kesal. Tapi sesuai dengan nasihat Godai tadi, pada akhirnya ia akan membicarakannya dengan baik-baik, dan ia mengurungkan niat untuk memukul orang tersebut karena kekerasan bukanlah solusi di setiap situasi. Kembali ke Godai, ia terbang menuju kapal Sunflower dengan menggunakan Goram, sementara Ichijo menyusul dengan menaiki kapal patroli laut dan menyuruh tim patroli untuk mengevakuasi para penumpang agar berada di tempat yang aman di dalam kapal Sunflower. Sesampainya Godai di kapal tersebut, ia dikejutkan dengan lemparan tombak si Jaza. Namun kali ini ia berhasil menghindarinya dengan gesit karena menggunakan mode Dragon Form. Kemudian ia menggunakan tombak nomor 44 dan merubahnya menjadi Dragon Rod. Tak hanya itu, ia meningkatkannya ke mode Rising dan serangan ujung tombaknya mengenai paha kanan. Namun sepertinya kekuatan Rising Dragon tidak berpengaruh, yang kemudian ia terpental hingga kekuatan Risingnya menghilang dan ternyata Jaza bisa mengubah wujudnya, yang pada mode ini dinamakan Herculean Form. Tentunya bentuk ini jauh lebih kuat. Jadi benar apa yang dikatakan Enohida berdasarkan hasil penelitiannya, yang mana Grongi bisa merubah bagian tubuhnya sama seperti Kuga, dan ialah salah satunya dari trio Grongi yang terkuat yang dijuluki The Gavager, dan hanya mereka bertiga yang bisa melakukan perubahan wujud. Karena kemungkinan kekuatan perubahan wujud mereka bertiga ini berasal dari energi Geburon yang diberikan Baruba yang telah diasimilasi, karena dahulu sepertinya mereka selalu berhasil di setiap tantangan Gegeru hingga ke tingkat atas.
Ornamen pada tubuhnya tak hanya bisa dirubah menjadi tombak, namun ternyata bisa juga menjadi sebuah pedang besar. Godai pun kemudian menyesuaikan lawannya dengan merubah ke wujud Titan Form. Namun pada wujud ini nampaknya kekuatannya tidak sebanding, maka ia merubahnya ke Rising Titan dengan menggunakan dua bilah Rising Titan Sword, yang salah satunya berhasil menusuk bagian perutnya, hingga pertarungan pun beralih ke dalam air dan beberapa saat kemudian terjadilah sebuah ledakan. Akhirnya nomor 44 berhasil dikalahkan, dan Ichijo pun nampak sumringah melihat kehebatan Godai. Setibanya Godai di Pore-Pore, ia melihat Nana yang juga berhasil mengalahkan rasa kebenciannya. Dan scene beralih ke si Grongi tukang yang bernama Nuzajiore. Namanya berasal dari kata Jepang yaitu Sansowo, yang berarti salamander. Layaknya seperti seekor salamander, ia selalu berada di tempat gelap, lembab, dan basah. Akhirnya dengan polesan terakhir, gesper milik Dagufa berhasil diselesaikan. Dan seketika itu muncul si pemuda misterius tadi yang kemudian membunuh Jazio dengan memutilasinya, lalu mengambil gesper miliknya yang telah disempurnakan, yang rupanya sosok pemuda tersebut adalah wujud manusia dari Dagufa. Dan nantikan pembahasan selanjutnya tahun depan.